Saya santri. Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang muslim pun tidak hafal. Banyak yang nggak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah." Saum. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu kesaksian murtadin ya. Anak santri yang sudah belajar selama 7 tahun di pondok pesantren di Makassar teman-teman sekalian. Tetapi dalam video ini dia tidak sebutkan di mana dia mondok. Kenapa? Karena kakeknya itu ya seorang berpengaruh, dan tentu saja juga tidak sebutkan nama kakeknya. Karena itu pastinya akan diketahui dengan cepat nantinya tentang keberadaannya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, kenapa para murtadin ini suka pakai akun palsu, kemudian tidak open cam? Ya, jadi gini teman-teman sekalian, kita sama tahu bahwa jika ada yang murtad, ya seperti yang diceramahkan oleh Ustadz Abdul Somad ya dan rekan-rekan yang lain, ya hukum bagi orang yang murtad itu ya harus dead begitu ya. Dan jika memang harus dijerat dengan hukum, mereka harus dihukum dengan seberat-beratnya ini. Kemudian yang membuat mereka itu tidak berani terang-terangan ya. Tetapi tidak masalah teman-teman sekalian, entah bagaimanapun mereka bilang hoax atau apa, mereka bilang palsu dan lain sebagainya, itu biarkan saja, biarlah waktu yang berbicara. Kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana kemudian dia ini meninggalkan agama Islam. Berikut videonya. Orang yang sudah Kristen dari kecil, yang mempelajari Islamologi lalu menyesatkan orang. Enggak, saya muslim dulunya. Dulu. Bukan sekarang, dulu. Saya santri. Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang muslim pun tidak hafal. Banyak yang nggak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah. Saumur Ramadana hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Ini hadis tentang rukun Islam. Adapun rukun iman, antu minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini bukti bahwa saya bukan muslim abal-abal dulunya teman-teman. Dan saya perkenalkan, nama baptis saya Daniel. Ini nama saya. Saya lahir di Makassar 10 September tahun 1998. Saya asli orang Makassar. Jadi saya itu teman-teman, saya dididik dari keluarga yang sangat kental keislamannya. Kakek saya seorang guru ngaji, seorang imam besar di salah satu masjid yang tidak perlu saya sebutkan di Makassar. Karena kalau orang tahu masjid itu, orang bakal tahu siapa kakek saya. Saya disekolahkan di salah satu pesantren yang dinaungi oleh beliau. Baik itu di Sanawiyah sampai ke Aliyah. Kemudian setahun itu mengabdi. Jadi 7 tahun saya di pondok. Kalau nggak percaya teman-teman bisa tes saya ilmu nahwu, ya, ilmu sorof boleh, ilmu mantik juga boleh. Mau disuruh menghafalkan Nadham Alfiyah Ibnu Malik boleh, atau kitab-kitab standar akidahnya orang Islam yang di pondok-pondok itu, kitab Aqidatul Awam boleh. Itu bisa. Nah, kenapa saya murtad? Dulu waktu di pondok itu teman-teman sekalian, kami itu cuma diajari
ajaran-ajaran yang standar. Ya, pelajaran-pelajaran yang standar. Contoh misalkan dasar-dasar bahasa Arab, usul fikih. Ya, kita juga belajar di sana yang namanya ulumul Quran, ulumul hadis. Kita belajar yang kayak gitu. Ya, kita belajar ilmu mantik, nahwu, saraf. Kita pelajari yang kayak gitu. Cuman yang menjadi masalah kemudian adalah ketika di sebuah perpustakaan kita atau kami dilarang membaca kitab-kitab tertentu. Awal mula kecurigaan saya itu tentang mau membaca beberapa kitab yang dulunya saya nggak boleh baca. Ya, misalkan ada juga kitab yang boleh kita baca, tapi pada bab tertentu nggak boleh kita baca. Contoh misalkan kitab Sahih Muslim atau kitab Sahih Al-Bukhari. Kami diajarkan di pondok, tapi pada bab tertentu kami tidak boleh membaca atau tidak boleh diajarkan itu. Ada juga kitab syarah, teman-teman. Misalkan syarahnya Sahih Al-Bukhari itu yang paling terkenal atau yang paling mutabar atau yang paling otoritatif, ada namanya kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Jadi karena namanya kita di kampus ini namanya mahasiswa itu bebas keluar masuk perpustakaan, kita baca apa yang kita mau baca. Karena fakultas saya adalah Fakultas Usuluddin dan saya bergelut di bidang ilmu hadis, saya membaca tentunya kitab-kitab hadis. Dan ada banyak, jadi kitab-kitab hadis yang saya baca itu kitab yang gundul, bukan yang gondrong, bukan kitab terjemahan, teman-teman. Jadi saya nggak bisa ditipu kalau pakai terjemahan. Dan memang saya anti membaca terjemahan. Karena kalau kita berbicara terjemahan, kita banyak ditipu. Termasuk orang-orang Depak juga nggak becus dalam menerjemahkan Al-Quran. Makanya saya anti, betul itu kalau bicara terjemahan. Jadi saya buka kitab-kitab aslinya, dan ternyata ada banyak riwayat yang saya temukan yang mengindikasikan bahwa, tapi saya belum mengklaim ya. Saya bilang waktu itu, jangan-jangan apa yang saya yakini ini tidak benar. Ya, saya memulai sebuah riset pada saat itu, tentunya berdasarkan disiplin ilmu yang saya pelajari. Misalkan ketika saya meneliti sanad hadis itu, ada yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ya, ternyata jarah wa ta'dil juga itu punya banyak kelemahan, ilmu jarah wa ta'dil itu. Karena kualitas perawi hadis itu bisa ditetapkan sebagai perawi yang sikoh atau tidak sikoh, yang adil atau tidak adil, kadang-kadang bukan dinilai secara objektif, tapi berdasarkan tendensi. Kadang beda mazhab dikit, langsung oh ini tidak sikoh ini perawinya, ini nggak bisa dipercaya, ini batil. Kadang-kadang kayak gitu, teman-teman. Disitulah saya kembangkan penelitian saya. Akhirnya saya keluar dari beberapa metodologi yang selama ini saya anggap sebagai sebuah doktrin seperti ilmu jarh wa ta'dil. Saya menggunakan metodologi penelitian barat untuk melacak sejarah. Ada yang namanya historiografi. Nah, jadi semua disiplin ilmu ini saya gabungkan metodologi penelitiannya Timur Tengah dengan metodologi penelitian Barat, bahkan metode-metode yang sering digunakan oleh kesarjanaan Muslim Barat itu juga saya gunakan, dan walhasil semua itu mengantarkan saya untuk menjadi seorang yang murtad secara sukarela. Saya murtad secara merdeka, enggak merdeka sih, karena saya juga ada tekanan kalau ketahuan, karena sekarang kan masih sembunyi saya. Orang belum tahu kalau saya murtad. Saya kasih contoh misalkan. Misalkan ada riwayat tentang misalkan ada ayat yang berbunyi kayak gini. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an, kami pula yang menjaga. Tapi fakta yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis bahwa Al-Quran ternyata tidak terjaga. Ada ayat yang diturunkan menyusui pria dewasa 10 kali, lalu didiskon atau dinasah, dibatalkan hukum itu menjadi 5 kali, dan ketika wafatnya Nabi itu masih dibaca dan hari ini tidak terbaca.
Artinya klaim bahwa Al-Quran itu dijaga tidak bisa kita memvalidasi secara akademis, secara ilmiah. Apalagi kalau kita menggunakan kajian bedah pustaka, itu nggak bisa terkonfirmasi teman-teman. Karena nggak sesuai fakta. Itu satu. Terus belum lagi riwayat-riwayat tentang ini kebetulan yang saya teliti adalah riwayat-riwayat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang terbesar dan yang paling otoritatif di seluruh dunia. Dan saya juga adalah seorang Ahlus Sunnah waktu itu. Otomatis yang saya teliti adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah, karena itulah yang paling terkenal. Di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menggambarkan akhlak Nabi yang, maaf ya, saya nggak bilang bahwa akhlak Nabi ini buruk, tapi kitab-kitab itu menggambarkan akhlak Nabi buruk. Buruk banget. Disuruh nikah sampai 4 kali, ternyata dalam riwayat itu istrinya 11 orang. Untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat yang mendengarkan kesaksian saya, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menista di sini. Saya nggak menista, tapi saya berbicara secara ilmiah berdasarkan penelitian saya. Saya meneliti. Saya murtad karena saya meneliti, bukan karena mimpi. Banyak yang kira. Oke, teman-teman sekalian, itulah kesaksian yang kita sudah dengarkan bersama. Dan kalian bisa menilai sendiri, teman-teman sekalian, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalamnya ada terang yang ajaib, di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada hidup, di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada berkat. Karena di dalam nama Yesus Kristus kita beroleh segala sesuatunya, sebab Dia adalah Allah sumber segala sesuatunya. Dia adalah Tuhan bagi kita, Dialah yang menjadi perantaran bagi kita, Dia menjadi imam bagi kita, Dia menjadi raja bagi kita, dan Dia menjadi nabi bagi kita. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 berkata, pada zaman dahulu kala Allah telah berbicara kepada kita melalui para nabinya, tetapi di zaman akhir Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan ini hal luar biasa, kita bersyukur karena semakin hari semakin banyak orang yang murtad. Ya, mereka bangga disebut murtad, teman-teman sekalian, artinya meninggalkan yang katanya ya agama paling benar menurut dia sebelum mengenal Yesus, tapi setelah mengenal Yesus menganggap semuanya itu sia-sia. Seperti Rasul Paulus, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa aku menganggap ya sia-sia semua yang saya lakukan sebelum pengenalan Kristus, ya, yang dia banggakan sebelum Yesus datang dalam hidupnya. Setelah Yesus datang, dia katakan bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah sesuatu hal yang sia-sia, yang tidak mendatangkan kehidupan. Dan demikianlah ya seorang murtadin tadi, teman sekalian. Itulah poin dari penyampaiannya, bahwa dia bangga menjadi seorang murtadin. Kenapa? Karena dia mengenal jalan yang lurus, dan dia pastinya akan memperoleh hidup yang kekal. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.